Man ata arrafan, barang siapa yang datang ke tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, dia tanya tentang sesuatu perkara, fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan apa yang diucapkan, faqad kufira bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosanya bagi yang melakukan sihir maupun yang didatangi. Assalamualaikum Bang Kim. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Habib gimana? Alhamdulillah kayak gini Bang. Udah sehat. Udah bisa duduk di sini nih. Iya, ngopi lagi. Iya. Terus di sana Bang, kopi satu yang panas. Panas, oke. Masya Allah. Nih ngomong nih, nah ada sedikit nih permainan dikit nih. Apa tuh, Beb? Cuma lihat nih. Nah, 1, 2, 3. Nah, Kok bisa? Bisa yang lain lagi? Bisa, nih yang lebih gede nih. Apa tuh? Oke, 1, 2, 3. Nah, ini yang Kok dari tadi bisa ditunggu. gitu ya? Nah, Udah sakti ya, Beb, sekarang ya? bukan sakti nih. Nah, pemirsa, sahabat hijrah yang ada di rumah. Tadi cuplikan yang pemirsa lihat tadi itu merupakan trik kamera pemirsa. Jadi kebanyakan sekarang apa yang ada di media itu, orang terbang segala macam dan menghilangkan patung yang besar atau bagaimanapun itu adalah trik dari kamera. Tidak benar adanya gitu. Cuman hanya rekayasa saja ya Bang. Gitu. Yeah. Seperti yang kita lakukan tadi ini adalah trik editing dari komputer gitu. Jadi jangan mudah percaya dengan itu gitu. Iya, iya. Nah, benar nih pemirsa. Oh, seperti tontonan-tontonan yang berbau mistis bisa mendatangkan ular besar, Iya. atau seperti naga besar atau gimana lah, itu tuh semuanya kebohongan. Nah, jadi Sini kita mempraktekkan bagaimana hal itu terjadi gitu. ya, bagaimana orang itu bisa seakan-akan itu nyata, padahal tidak, itu hanya cuman trik kamera. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan mudah percaya nih. Semoga teredukasi dengan hal yang tadi gitu ya Bang. Namun di sini kita juga akan membahas kalau sihir itu juga memang benar adanya. Nah, Sihir, sulap, serta ramalan itu juga memang benar adanya. benar ya. Bagaimana hukumnya dalam syariat kita tentu bisa kita bahas nanti. Iya, sama perlu Ustadz. kita tanya sama Ustaz nih Bang, kepada orang yang tahu ya, Ya. hal itu. Jadi intinya sekali lagi pemirsa, apa yang kita lakukan tadi adalah bentuk edukasi kepada pemirsa semua terkait dengan trik-trik yang dilakukan di balik komputer gitu ya. Iya, jangan mudah percaya dengan tontonan-tontonan seperti itu, karena itu semua dilandasi dengan kebohongan. Nah, Ya, Beb? ya Bang. Oke, nah insya Allah mungkin setelah ini kita akan menghubungi Ustadz juga nih untuk menanyakan perkara ini gitu ya Bang. Kita Kira-kira tanya langsung ke Ustadz. hari ini siapa nih? Oh, alhamdulillah kita kedatangan Ustadz dari Payakumbuh Masya Allah. bersama Ustadz Abdurrahman Ad-Difi LC Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Insyaallah. Semoga bisa terjawab semua ya. Nah, yaudah, sampai dulu ke pemirsa nih, Beb. Oke, baik pemirsa sahabat hijrah yang berada di rumah. Semoga apa yang kita contohkan tadi ini dapat kita bahas juga bersama Ustadz nantinya berkaitan dengan sihir juga ya Bang, santet dan segala macam berhubungan dengan hal itu. Baik pemirsa sahabat hijrah yang berada di rumah, tetap bersama kita di sini bersama saya Habibur Rahman, Bersama saya Arsul, dalam serial Sahabat Hijrah. bincang santai menjemput hidayah. Masya Allah. Nih, Arsul perlu kopi juga nih. Kopinya satu, Bang. Man ata arrafan, barang siapa yang datang ke tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, dia tanya tentang sesuatu perkara, fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan apa yang diucapkan, faqad kufira bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosanya bagi yang melakukan sihir maupun yang didatangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah kehadiran Ustadz Abdurrahman Ad-Difi dari Payakumbuh. Mari kita sapa dulu nih Bang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah, Sehat Habib? sehat, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz gimana Ustadz? Arsul sehat ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini perjalanan panjang nih Ustadz dari Payakumbuh ke sini. Betul, Ustadz. betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Aman di Aman, perjalanan. Alhamdulillah lancar, Alhamdulillah. Berkat doa kita semua. Masya Allah. Kita ada di Kopi Kimi ini, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Bang Hakimi, sehat ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ustaz mau pesan kopi itu gimana, Ustaz? Boleh? Yang dingin Ustadz. Yang dingin boleh? Wah, soalnya hari lagi cuaca lagi itu juga ya, panas-panas Iya, juga cuaca sekarang. lagi panas soalnya. Masya Allah. Nah, gini, Beb. Mana yang
soal yang tadi langsung ditanyakan ke Ustadz. Wah, nah, Ustaz. Ini Ustaz, karena banyak pertanyaan nih Ustaz berkaitan dengan sihir nih ya Bang. Sihir, ramalan, dan perdukunan ya Ustadz. Yang pertama gini nih Ustaz, Ana juga pernah baca-baca nih Ustaz. Di sini katanya berkaitan dengan sihir ini bukan hanya ilmu hitam aja Ustaz, yang identik dengan sihir jahat gitu Ustaz. Juga terdapat katanya ilmu sihir putih Ustaz, yang kontradiksi dengan ilmu hitam nih Ustaz. Subhanallah. Padahal ujung-ujungnya sama nih ya Bang, Iya. sama-sama menggunakan sihir Ustaz. Gimana nih Ustaz pendapat Ustaz mengenai hal ini? Apakah benar adanya ilmu hitam atau putih atau kedua-duanya nggak benar adanya gitu Emang Ustaz? nggak benar atau gimana Ustadz dalam tinjauan syariat Ustadz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama tentu kita ketahui dulu apa itu sihir, Nah, Ustaz. apa itu dukun, apa itu ramal. Nah, Ustaz. Ada 3 profesi ini. Yang pertama penyihir, bahasa Arabnya sahir. Sahir Ustadz. Kemudian yang kedua ada namanya kahin. Kahin Ustaz. Ya, ini adalah tukang tenung. Tukang tenung, Ya, tukang santet, tukang pelet. tukang santet, tukang Iya. pelet, Ustadz. Kemudian yang ketiga ada namanya araf. Ya Allah. Araf pakai ain. Oh, Araf. Itu artinya adalah tukang ramal. Jadi mereka semua bertiga ini persamaannya adalah sama-sama aulia syaitan. Nah, Ustaz. Jadi mereka ini adalah kekasihnya para syaitan. Kasihnya para syaitan. Karena mereka mengambil ilmu dari syaitan, dari iblis. Tapi apa perbedaan masing-masing mereka? Perbedaannya adalah menurut para ulama, tukang tenung atau kahin ini adalah mereka yang mengetahui perkara, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang sudah terjadi. Begitu Ustaz. Sedangkan tukang ramal mengetahui perkara yang akan terjadi, perkara yang akan terjadi kata mereka. Ini disebut dengan araf. Sedangkan penyihir adalah mereka yang membalikkan hakikat. Kan hakikat. Dari sehat jadi sakit. Ini nama santet. Santet. Dari cinta jadi benci juga santet namanya. Gitu Ustaz. Disebut dengan bahasa sederhana sorf, mengubah. Sorf. Kemudian dari benci menjadi cinta. Ini namanya atf. Dan ini sebenarnya perbuatan kahanah, namanya kahanah, yaitu perdukunan. Sebenarnya secara umum yang 3 ini para ulama ada yang menyatakan sama aja, cuma perbedaan istilah saja. Oh, gitu Ustaz. Nah tadi Habib dan Arsul bilang ada dukun hitam dan dukun Iya, Ustaz. putih ya. Ada yang ngaku-ngaku sekarang gini ilmu putih gitu Ustaz. Ilmu putih ya. Supaya mungkin orang bilang kalau dia ini bukan ilmu hitam dan bukan ilmu jahat gitu Ustaz. Gitu. Padahal hakikatnya sama mungkin Ustaz. Sama sebenarnya. Jadi itu cuma penamaan aja. Cuma penamaan. Bahkan yang lebih berbahaya dukun putih. Dukun putih Ustaz. Iya, karena bajunya putih. Tapi bukan Ana ya. Karena bajunya putih. Pakai sorban, kemudian pakai tasbih, kemudian mungkin berjenggot. Iya. Nah, ini lebih berbahaya. Karena mereka mengajarkan zikir-zikir. Zikir-zikir yang mereka ajarkan. Dan kata ulama di dalam kaidah fikih bahwasanya al-ibratu laisat fil uqud. Al-ibratu fil uqud laisat fil maqasid wal ma'ani. Bahwasanya standar sesuatu itu bukan karena standar sesuatu itu adalah pada makna dan maksud. Walaisat fil alfadhi wal mabani, bukan pada lafaz dan pada susunan kata. Jadi yang kita lihat itu bukan namanya dukun putih atau dukun hitam, tapi hakikatnya. Hakikatnya ngapain mereka? Hakikatnya mereka adalah mengajak manusia untuk menyembah iblis. Gitu. Mengajak manusia untuk menyembah iblis. Dan mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengetahui perkara yang gaib. Iya, Ustaz. Padahal tidak ada yang tahu dengan perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala di dalam surat An-Naml, "Qul," katakanlah, "la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, kata Allah taala, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di atas langit maupun di bumi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya mereka itu nggak tahu dengan perkara gaib. Pun kalau tahu, karena kerjasama sekongkol dengan jin, yang mana jin berusaha mencuri berita dari langit. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin dari mulai ayat 7 sampai dengan ayat 10. Gitu ya, Ustaz.
sama aja Ustaz. Jadi sebenarnya sama aja. Sama ya Ustaz. Nah, jadi jangan lihat jangan lihat nama, hitam putih tapi ya, lihat apa namanya isinya. Hakikatnya. Sama kayak sekarang orang jual nasi goreng kan, Iya Ustaz. namanya macam-macam kan, Iya. nasi goreng korban ini, korban itu gitu. Nah, padahal hakikatnya kan Nasi halal. goreng, ya. Ustaz. Gitu. Ini Ustaz, pertanyaan dari Ana Ustaz. Sihir itu sejak kapan sih Ustaz adanya Ustaz? Sihir, ya sebenarnya tidak ada ketentuan sejak kapan sihir itu ada. Maksudnya di zaman siapa pastinya tidak disebutkan. Ya. Tapi kemungkinan besar sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Dan ini Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, kata Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jadi kata Allah Ta'ala, mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada kerajaan Sulaiman. Yang mana Sulaiman itu tidaklah kafir, maksud Nabi kita tidak kafir. Yang kafir itu adalah syaitan. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Karena syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Sebelum kita sebutkan kapan pastinya, kemungkinan besar, tadi ada yang ingin juga kita sampaikan tapi hampir terluputkan, yaitu sihir itu ada dua. Ada dua Ustaz. Ada yang pertama namanya sihrun hakikiyun, sihir yang hakikatnya benar, ada. Seperti yang tadinya benci jadi cinta. Apa namanya? Benci. Pelet ya. Pelet, Ustaz. Yang cinta jadi benci apa namanya? Santet. Santet. Iya. Yang sehat jadi sakit apa namanya? Santet juga. Santet juga. Dan ini disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya Nawaqidul Islam, merupakan salah satu pembatal keislaman yang ke-7. Ketujuh Ustaz. Di poin yang ke-7. Kemudian yang kedua tadi yang Habib bilang adalah sulap. Sulap Ustaz. Iya. Iya. Ini namanya sihrun takhyiliyun. Sihrun takhyili. Artinya sihir yang dengan khayalan, Dan ini juga nggak boleh. Dan ini juga tidak boleh merupakan haram. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya sejak kapan sihir ada? Kemungkinan besar sihir ada sejak sebelum zaman Nabi Sulaiman. Walaupun tadi kita sebutkan di zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Dari apa kita sampaikan? Dari firman Allah di dalam surat Az-Zariyat, kata Allah Ta'ala, wa kadzalik ma ata kata Allah Ta'ala, mereka tidaklah datang ilal ladzina min qablihim min rasul, kecuali mereka setiap datang rasul kepada mereka, qalu, mereka mengatakan sahirun au majnun. Jadi setiap datang rasul kepada orang-orang kafir di masa itu, di masa umat para nabi dan rasul, umatnya itu mengatakan sahirun au majnun. Itu dia penyihir katanya. Jadi menuduh nabi dengan penyihir. Gitu. Sedangkan rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh rasul pertama. Berarti sejak zaman Nabi Nuh kemungkinan besar sudah ada. Sejak zaman Nabi Nuh, sejak zaman Nabi Nuh sudah ada penyihir. Tapi pastinya Allahu a'lam. Ini berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 52. Ayat 52. Ustaz. Gitu nih Ustaz. Berarti perbuatan sihir ini apakah termasuk kesyirikan juga nih Ustaz? Bagaimana penjelasannya Ustaz terkait jelas. dengan sihir Ustaz? Sihir itu merupakan kesyirikan. Kesyirikan Ustaz. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda tentang dosa besar, ada 7 dosa-dosa besar. Kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kata Nabi yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua was-sihru, itu sihir. Nah, kenapa sihir dipisahkan dari kesyirikan? Karena bahayanya. Dikarenakan bahaya sihir ini, dia mainnya halus. Gitu, Maka dinamakan sihir. Jadi sihir itu secara bahasa adalah sesuatu yang masuk secara halus. Makanya banyak orang kena sihir lagi sehat-sehat, kena sihir, sakit. Lagi saling cinta, kena sihir, akhirnya membenci. Kemudian lagi benci, nggak suka sama seseorang, ternyata tiba-tiba tergila-gila. Jadi dia masuknya secara halus. Makanya sihir itu dikatakan sesuatu yang halus. Dan ini merupakan kesyirikan yang sangat jelas. Dosanya bagi yang melakukan sihir
maupun yang didatangi. Yang didatangi. Iya. Oh, berarti Termasuk yang menonton pun kena. oh gitu ya Ustaz. Iya, menonton atraksi sulap Sulap itu haram. Hukumnya haram. Tapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Gitu. Oh, ini Ustaz, berkaitan tadi di TV-TV ada acara sulap nih Ustaz. Iya. Nah, ada juga acara-acara seperti ramalan nih Ustaz. Oh iya Ustaz. Dan orang yang bilang ramalan itu katanya orang yang bisa ramalan itu Ustaz, katanya dia punya indera keenam nih Ustaz. Iya. Oh iya. Ini bagaimana nih Ustaz? Subhanallah. Tentang indera keenam ini. Sedangkan indra kita cuma nggak sampai 6 ya. Ini kan istilah ya. Istilahnya. Nah, indera keenam padahal indera kita cuma 5 ya. Iya Ustaz. Ya, jadi Panca indra. ini balik kepada tadi orang-orang yang meramal, apa tadi bahasa Arabnya araf. Itu mereka para peramal. Di antara syirik zaman now adalah zodiak tadi. Oh, zodiak. Termasuk yang ada di televisi-televisi, Iya. tukang ramal, dan mereka ini dapat tempat di hati manusia. Jadi banyak orang yang suka. Banyak orang yang suka, termasuk yang kemarin berapa waktu yang lalu berkembang adalah meramal gimana wajah kita nanti di waktu tua. Iya Ustaz. Aplikasi itu ya. Ya, aplikasi ramalan. Ini juga ramalan yang tidak benar. Ini juga ramalan yang tidak benar dan juga mereka masuk ke dalam kategori dukun. Gitu ya Ustaz. Karena mereka disebut dengan araf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang peramal, "Man ata arafan", barang siapa yang datang ke tukang ramal, dia datang ke tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, dia tanya tentang sesuatu perkara, fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan apa yang diucapkan, faqad kufira bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman keras untuk tukang ramal. Kalau maksudnya meramal sesuatu yang bersifat ukhrawi, yang itu merupakan kekhususan Allah. Seperti jodoh, ya kan? Seperti apa lagi? Maut, Kematian Ustaz. seperti rezeki, Bahkan kiamat ya, beramal, Ustaz. bahkan kiamat. Nah, ini parah ini. Ya, ustadz-ustadz yang mengatakan sebagai ustadz akhir zaman, gitu. Tapi mungkin ada dinamakan ramalan, mungkin bahasa kita yang lebih tepat prediksi. Prediksi ya Ustaz. Ini namanya ramalan ilmiah. Ramalan ilmiah. Iya, dan ini nggak masalah seperti ramalan cuaca. Ramalan cuaca nggak usah. Kemudian ramalan bencana alam. Kemudian di mana hujan, ramalan hujan, mungkin akan hujan sebentar lagi di daerah kita misalnya. Kemudian prediksi jenis kelamin bayi. Oh gitu. Walaupun itu pun nggak pasti. Iya. Menunjukkan kita ini lemah. Menunjukkan kita ini lemah. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kapan waktu kiamat. Itu perkara gaib itu. Iya. Wa yunazzilul ghais, dan di mana hujan turun secara pasti hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang ada di dalam rahim. Hanya Allah yang pasti tahu. Tapi boleh jadi manusia dengan kemampuan medisnya mengetahui jenis kelamin, boleh jadi. Tapi nggak pasti. Nggak pasti. Nah, ramalan seperti ini namanya ramalan ilmiah. Kalau yang tadi ramalan syirkiyah. Syirkiyah. Dan ini nggak boleh. Syirik, ya. Nah Ustaz. Baik. Nah sekarang gini nih Ustaz. Beberapa tahun ini kan lagi marak nih Ustaz siaran-siaran di TV yang digandrungi oleh masyarakat gitu Ustaz. Dan siarannya begini nih Ustaz. Ada nanti sekumpulan orang yang dia itu katanya orang pintar itu Ustaz. Masuk ke rumah dan mencari-cari tanda-tanda bahwa di situ ada makhluk halus dan semacamnya gitu Ustaz. Makhluk Kemudian, astral ya. makhluk astral ya. Kita mengatakan di sini ada makhluk astral, kemudian digambar, ada juga yang menggambarnya Ustaz, begini katanya. Jadi secara langsung masyarakat di sana tuh juga percaya begitu Ustaz. Jadi gimana hakikatnya Ustaz? Katanya mereka ini membantu untuk mengetahui di sana ada makhluk. Namun apakah orang yang mengetahui ada makhluk halus di sana itu dikategorikan sebagai sihir dan atau seperti yang kita bahas tadi nih Ustaz? Gimana Ustaz? Kira-kira Ustaz? Jadi acara di TV ya? Iya Ustaz. Baik, ini termasuk juga di antara program yang bisa merusak akidah umat Islam. Iya. Disebabkan pertama, apa tujuan mereka? Tujuan mereka mendatangi rumah yang tidak lagi dihuni ya. Iya. Kemudian pengen bertemu, komunikasi dengan makhluk halus gitu ya. Iya, Ustaz. Atau jin mungkin ya. Nah, Ustaz. Ya. Jadi tujuannya apa dulu? Yang ada di televisi tujuannya biasanya tidak Hiburan, Ustaz. baik, hiburan ya. Nah, Ustaz. Hiburan. Dan ini tidak ada manfaatnya.
Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya seseorang, dia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ini jelas tidak bermanfaat. Tapi jika maksudnya ingin berkomunikasi dengan jin, misalnya, dia ingin berkomunikasi saat ruqyah misalnya, ini boleh. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau dia berkomunikasi dengan jin untuk mendakwahkannya. Membawa jin itu masuk Islam. Dan ini nggak masalah kalau memang ada kemampuan itu. Tapi kalau sekedar hiburan, kemudian hal-hal yang berbau klinik-klinik, ya kan, mitos-mitos, dan ini tentu bisa merusak akidah umat. Maka wajib bagi umat Islam tidak menonton acara itu. Ujung-ujungnya yang nontonnya pada ketakutan semua nih, Ustaz. Nah itu disebabkan memang acara tersebut membawa kehancuran kepada akidah umat. Maka jangan ditonton acara seperti itu. Sayang sekali ya, Ustaz. Sayang sekali. Itu terkadang keluarga mungkin di rumah karena sudah merasa itu tuh benar, jadi malah disarankannya nonton itu, Ustaz. Iya, boleh jadi dikarenakan masih ada sisa-sisa animisme dan dinamisme yang ada di Indonesia. Karena dahulu sebelum masuknya Islam ke Indonesia, agama orang-orang Indonesia adalah agama animisme yang menyembah roh-roh, kemudian dinamisme yang menyembah benda-benda yang dianggap keramat. Boleh jadi sisa itu masih ada. Yang menyebabkan banyak masyarakat kita yang suka dengan hal-hal seperti itu. Padahal nanti mereka akan takut sendiri. Gitu. Kalau di Minang bisa dibilang sok baga ya, Ustaz. Sok baga, ya. Betul. Gini, Ustaz. Kan sihir ini nyata ya, Ustaz. Apakah dalam agama kita ada amalan tertentu nih, Ustaz, untuk menghadapi sihir ini, Ustaz? Ustaz. Baik, yang pertama amalan yang bersifat mencegah. Mencegah itu. Ya mungkin kita katakan preventif ya, mencegah, yaitu dengan rajin berzikir, khususnya zikir pagi dan sore dan petang. Kemudian diantaranya zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Dan itu zikir mutlak dinamakan. Zikir zikir muqayyad. Kemudian ada zikir yang kita rutinkan, yaitu diantara membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan zikir. Karena membaca Al-Quran merupakan zikir, termasuk zikir sebelum tidur, yaitu membaca ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang dia baca ayat kursi, fi kulli lailah, di setiap malam, maksudnya sebelum tidur, lam yadhurruhu syaitan fi tilkal lailah, maka syaitan enggak akan bisa memberikan bahaya kepada dia di malam itu. Itu yang pertama langkahnya. Dan yang kedua, ini kalau sebelum kena, kalau sebelum kena sihir, termasuk diantaranya makan kurma. Makan kurma termasuk makan kurma ajwah. Makan kurma ajwah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man tasabbaha bitamrati ajwat bisab'i tamratin ajwah, barang siapa yang makan kurma ajwah 7 butir, lam yadhrahu fi dzalikal yaum sammun wala sihrun. Dia enggak akan kena racun maupun enggak akan kena sihir. Ini juga langkah yang bagus, preventif ya, pencegahan. Kemudian ada kalau dia sudah kena. Kalau dia sudah kena, berarti dia ruqyah mandiri. Yang paling afdal adalah ruqyah mandiri. Ruqyah ala bin nafs. Jadi ruqyah mandiri. Mungkin di antara dia membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian ada yang ketiga caranya adalah jika dia masih kena, dia buang benda-benda yang di dalamnya ada sihir. Karena terkadang orang yang suka sihir itu dia tanam. Mungkin ada keris kecil dia tanam. Mungkin ada rajah tulisan Al-Quran yang dibalikkan atau ditulis per huruf ditanam. Ya. Jadi itu adalah benda sihir. Atau mungkin rambut, ya kan, ditanam, atau yang lain-lainnya. Apa? Mungkin kain kafan, ya kan? Itu ditanam. Nah, kita usahakan carinya. Kalau kita dapat, dimusnahkan itu. Ini juga amalan-amalan yang bisa mencegah sihir atau menghilangkan sihir kalau seseorang sudah kena sihir. Gimana kalau orang dia tuh meyakini kalau benda-benda seperti keris tadi itu, itu peninggalan dari datuk-datuk yang dulu gitu.
maka harus disimpan, diserahkannya kepada kita gitu. Terus harus kita ambil, kita pegang. Itu gimana tuh Ustaz? Ya, itu keyakinan yang tidak benar. Gitu Ustaz. Ya, keyakinan itu harus dibuang jauh-jauh. Bahwasanya karena benda itu adalah bersifat kesyirikan, maka wajib dimusnahkan itu. Karena kalau tidak nanti akan berimbas kepada keluarga itu. Berimbas kepada mungkin kepada cucunya, kepada anaknya, disebabkan benda tersebut. Berbahaya ya Ustaz. Berbahaya itu. Ustaz. Masya Allah, Habib. Jelas pembahasan Ustaz tentang sihir, Barakallahu ramalan dan fikum. perdukunan ini. Kalau bersumpah atas selain nama Allah itu termasuk syirik Ustaz? Syirik itu. Bersumpah atas nama selain Allah syirik kecil tapi. Namun walaupun dia syirik kecil tidak boleh kita anggap remeh. Walaupun dia syirik kecil tidak boleh kita anggap remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Tapi kafir di situ maksudnya kafir kecil. Dan syirik di situ pun maksudnya syirik kecil. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "La an ahlifa billahi kadiban." Kalau aku bersumpah dengan Allah meskipun dusta, ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghaiриllahi wa in kuntu shadiqan. Itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Jadi bersumpah dengan nama Allah, tapi dusta. Dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Tapi dusta ya. Itu lebih baik. Artinya masih mending. Masih mending. Ya, daripada bersumpah dengan selain nama Allah meskipun dia jujur. Dikarenakan bersumpah dengan nama Allah dusta, dosa besar, tidak sampai kepada syirik. Sedangkan bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur itu merupakan syirik. Syirik kecil. Dan syirik kecil lebih besar dosa daripada dosa besar. Gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Insyaallah, Bib. Kayak ini kita ada satu lagi nih, Bib. Minta nasihat Ustaz untuk pemirsa Syabab Hijrah yang ada di rumah nih. Ya Ustaz. Ini Ustaz. Mungkin kita minta di sini nasihat dari Ustaz untuk kita di sini juga ya mungkin. Dan juga untuk pemirsa Syabab Hijrah yang ada di rumah terkait maraknya sekarang siaran-siaran yang berbau gaib gitu Ustaz. Dan juga dukun-dukun yang berkedok sebagai tukang obat dan segala macam gitu Ustaz. Bahkan dinamakan kiai ya. Kiai ya Ustaz. Ya, tengku, tuanku, jadi macam-macam namanya sekarang. Tapi balik kepada tadi, nama tidak mengubah hakikat ya, atau makna gitu. Baik. Ya, nasihat kita semua untuk para syabab dan pemirsa semua dan kita semua di sini khususnya adalah agar kita lebih membentengi diri kita dengan akidah yang benar. Ya, karena orang-orang yang suka dengan itu sebenarnya karena mereka ada yang salah pada akidahnya. Kita tidak katakan tidak punya akidah yang benar, tapi akidahnya ada yang salah. Jadi itu perlu diperbaiki akidahnya. Caranya adalah dengan belajar, yaitu rutin ikut kajian-kajian, kemudian dengar kajian-kajian mungkin via YouTube misalnya. Yang pasti dia harus membentengi diri dia dengan akidah. Dari mulai dasar, dia baca buku-buku akidah dari mulai dasar, khususnya kitab Tauhid. Karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang di dalamnya ada 66 bab. Dan semuanya menceritakan tentang Tauhid Uluhiyah, yang mana banyak orang menyimpang pada itu. Dan sihir termasuk penyimpangan pada akidah yang disebut dengan akidah Uluhiyah. Makanya Syekh Muhammad rahimahullah membuat 66 bab khusus tentang itu. Dan pembahasan sihir ada di situ. Jadi itu dibaca. Karena tauhid kita nggak akan beres, nggak akan bagus kalau kita nggak paham apa itu syirik. Gitu. Jadi harapan kita kepada para pemirsa dan para syabab khususnya agar membentengi diri dengan akidah. Yang kedua, ganti tontonannya. Ganti tontonannya. Zaman sekarang nontonnya adalah tontonan ceramah. Jadi ceramah ya yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan sampai membuat atau menonton tontonan yang semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti nonton surat TV ya, Seperti nonton surat TV, mendekatkan diri kita kepada Allah insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Baik. Baik pemirsa Syabab Hijrah yang berada di rumah, alhamdulillah lengkap sudah pembahasan kita mengenai
syirik dan juga perdukunan gitu ya Bang. Iya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat disebarkan juga dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam syirik gitu ya Bang. Ya, yang terpenting dikasih tahu nih keluarga yang ada di rumah nih, Beb. Masya Allah, nah, bagi keluarga yang berada di rumah juga nih Bang. Iya. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum afwan. Baik, pemirsa Ya, sahabat yang jari assalamualaikum. berada di rumah, kembali lagi dengan kita insyaallah di episode selanjutnya dalam serial Syadul Hijrah. Bincang santai menjemput hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Udah ya. Ada Ustaz. Man ata arafan, barang siapa yang datang ke tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, dia tanya tentang sesuatu perkara, fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan apa yang diucapkan, faqad kufira bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosanya bagi yang melakukan sihir maupun yang didatangi.